paham mengapa kita perlu melewati pintu suci. Buku pertama, Panduan Perayaan Ekaristi, Pintu Suci Itu Diberkati. Kita mulai dari situ. Kalau penjelasan lain kan pasti sudah dengar dari Romo Baby. Saya hanya mau jelaskan mengapa isinya seperti ini dan mengapa kita perlu menikmati isinya. Nah, kalau kita ingat atau nanti cek di YouTube bahwa waktu kita membuka pintu ini ada ritusnya. Diberkati oleh Bapak Uskup, ada doanya. Dan sebelum diberkati, ini ada doa dari Bapak Uskup. Mungkin di sana, tidak silo. Ini kan ada doa sebelum pemberkatan. Ya Bapa, Engkaulah harapan yang tidak mengecewakan, awal dan akhir dari segala sesuatu. Berkatilah permulaan persiarahan kami dalam salib mulia putramu pada masa penuh rahmat ini. Ini saja dulu. Ya Bapa, Engkaulah harapan yang tidak mengecewakan. Karena realnya dalam hidup kita sudah menemukan kenyataan dikecewakan karena ada banyak hal yang tidak terpenuhi. Maka kita punya kenyataan hidup sehari-hari, banyak hal yang mengecewakan. Lalu di mana kita cari obat kekecewaan? Itulah kenapa kita lewati pintu itu. Semua punya kekecewaan. Makanya nanti di doa di depan pintu ada apa yang kita doakan waktu kita sedang mencium pintu. Itu jadi bukan hanya lewat, itu kenapa disebut pintu suci? Jadi karena kita datang dengan banyak harapan yang mengecewakan di dunia luar, kita ingin tidak dikecewakan lagi dan kita menaruh harapan pada Allah yang tidak mengecewakan. Kemudian dalam salib mulia putramu pada masa penuh rahmat ini, kita semua punya salib. Tapi beda dengan salib yang khusus diberkati untuk pintu suci. Makanya salib itu kan ada dua. Salib yang di depan yang modelnya khusus itu, sama salib yang kita bawa waktu kita siara. Kita juga punya salib masing-masing. Saya punya dua lagi di sini, rosario dan kalung. Tapi ini salib yang lain. Tapi kalau salib dalam tahun Yobel itu khusus. Dan Bapak Uskup kemarin kan bilang ini lebih pada bukan Porta Santa. Itu hanya ada di Roma dan beberapa gereja di Roma. Ini pintu Jubileum, pintu belas kasih. Artinya Jubileum artinya belas kasihan Allah untuk kita. Jadi kita itu melewati pintu itu karena kita mau merasakan sentuhan langsung dari belas kasihan Allah dengan menyentuh pintu. Jadi ini bukan pintu biasa, ini adalah tanda belas kasihan Allah dalam simbol pintu. Sebenarnya kalau bicara pintu ini sudah ada di kitab suci ketika Yesus bilang apa? Akulah pintu menuju domba-domba. Bapa kalau mau berjumpa kita pada domba harus melewati Yesus yang adalah pintu. Jadi Yesus pintu menuju domba-domba dan Yesus juga pintu domba-domba menuju Bapa. Makanya dia disebut jalan dan penghubung antara kita dan Bapa. Dia pintunya. Orang tidak bisa masuk sembarang. Dan untuk kita, pintu itu sudah diserahkan kuncinya oleh Yesus kepada Santo Petrus. Ini kan simbol, karena kita semua butuh melewati pintu itu kalau mau masuk surga. Kecuali Bunda Maria yang diangkat ke surga hari ini tidak perlu lewat pintu dia. Dan nanti juga kita akan lihat kenapa sebelum melewati kita perlu doa bersama Bunda Maria. Kenapa? Kenapa tidak doa lain? Nanti kita lihat supaya kita paham. Dan kita bersyukur karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk lebih dalam mengenal itu lagi pada saat kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Jadi kenapa harus melalui Bunda Maria kita melewati pintu suci? Nah terus doa itu selanjutnya bunyinya begini. Dalam salib mulia putramu pada masa penuh rahmat ini. Ini masa penuh rahmat karena oleh Paus dicanangkan sebagai tahun Jubileum. Tidak ada lagi tahun setelah ini. 25 tahun setelah itu baru ada lagi. Balutlah luka hati yang remuk. Nah siapa yang tidak punya luka hati? Siapa? Makanya datang melewati pintu suci itu karena kita punya hati terluka, kita ingin disembuhkan oleh Tuhan yang tunggu kita di pintu itu. Lalu bukalah rantai yang menjadikan kami budak dari dosa dan tawanan kebencian dan anugerahkanlah sukacita Roh Kudus kepada umat-Mu
agar dapat berjalan dengan pengharapan yang dibarui menuju tujuan yang kami dambakan, yaitu Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Jadi ada banyak rantai yang membelenggu kita, pikiran, perasaan, kenyataan hidup lah. Tapi siapa yang melepaskan rantai itu? Kita datang di pintu, pegang pintu, cium pintu, dengan harapan Tuhan melepaskan belenggu-belenggu rantai kehidupannya. Jadi kita kan punya banyak persoalan. Tapi di mana kita bisa melepaskan diri? Ini kan juga soal keyakinan atau iman. Kalau kita datang dengan percaya bahwa Tuhan melepaskan itu, pasti bisa. Namanya kan pintu suci. Bukan sembarang pintu. Nah, kemudian itu doa sebelum diberkati. Sebelum pemberkatan juga ada baca kitab suci. Artinya supaya Allah yang bersabda langsung menjelma di dalam pintu itu sebelum diberkati. Dan kita semua sudah mengikuti upacara pemberkatan. Lalu kemudian Bapak Uskup berkat khusus itu pintu, bisa lihat di channel YouTube kita karena lengkap di sana upacara pemberkatan pintu dan kata-kata doanya juga menarik. Nah, ini coba saya lihat sedikit di bagian ini. Ada penghormatan salib jubileum yang sudah kita pancangkan di sana. Nanti di panduan itu ada caranya. Tapi sebelum ke sana harus melewati pintu dulu. Ini sedikit gambaran tentang mengapa pintu itu bukan pintu sembarang, karena dia sudah disucikan lewat berkat langsung oleh Bapak Uskup. Kayaknya hari ini Bapak Uskup juga buka pintu suci itu di Bima. Di Sumbawa kemarin sebelum JOMK hari Minggunya. Sehingga OMK juga melewati pintu itu pada waktu itu. Nah, sekarang kita coba lebih dalam melihat apa yang kita lakukan sehingga kita perlu melewati pintu itu supaya kita tahu bahwa ada gunanya kita lewat. Kita tidak lewat sembarang. Nah, ini tata caranya, panduan. Doa ziarah ke pintu suci, pertama doa di depan Bunda Maria. Jadi tadi sudah diatur tempatnya. Coba dengar baik-baik kata-kata dari doa itu di depan Bunda Maria sebelum Rosario-nya. Marilah berdoa, didoakan bersama-sama. Bunda Maria, Bunda para keluarga, Ratu para imam, Bunda gereja dan teladan iman kami. Kami datang di hadapan-Mu, membawa segala pergumulan dan kesulitan hidup kami. Kita punya pergumulan hidup banyak kan? Kita punya kesulitan hidup banyak. Kita datang. Kita minta bantuan Bunda Maria sebelum kita lewati pintu suci. Karena kita kan istilahnya per Mariam ad Jesum. Melalui Bunda Maria, kita dapat sampai kepada Yesus. Dan itulah kenapa Maria itu dikasih spesialisasi menjadi satu-satunya orang yang diangkat ke surga. Itu sebenarnya ada hubungan dengan kedekatannya dengan Yesus. Jadi kenapa Bunda Maria diangkat ke surga hari ini? Karena itu seperti hadiah utama dari Yesus untuk bundanya. Karena sudah mengandungi dia. Nah, kalau kita dekati Yesus lewat Bunda Maria, pasti cepat. Misalnya, waktu dalam pesta perkawinan di Kana, orang kekurangan anggur. Bunda Maria minta lewat Yesus. Cepat toh? Itulah kenapa orang Katolik itu dekat sekali dengan Bunda Maria. Dan kita itu menghormati Bunda Maria, bukan menyembah Bunda Maria. Beda ya. Kita itu sembah sakramen Maha Kudus. Yang kita sembah cuma sakramen Maha Kudus. Dan itulah disebut devosi. Karena kita tidak menyembah. Menyembah itu salve. Jadi ini juga penting biar tidak mudah dipancing emosi ketika teman-teman lain bilang, kamu orang Katolik menyembah Bunda Maria. Tidak. Kita menghormati Bunda Maria. Dan dalam gereja Katolik itu ada namanya sakramen dan devosi. Ini devosi. Sakramen itu 7 sakramen. Kemudian juga hati-hati juga. Kita kalau Jumat Agung kan apa itu? Penghormatan salib. Tuh. Penyembahannya Kamis Putih di Tuguran itu. Itu beda. Jadi 2 istilah yang sangat punya perbedaan. Menghormati dan menyembah. Jadi kita menghormati Bunda Maria, bukan menyembah Bunda Maria. Kemudian ada kata-kata selanjutnya. Engkau yang setia pada rencana Allah,
Meski tak selalu memahami jalannya, ajarilah kami untuk percaya bahwa kasih-Nya tak pernah gagal dalam hidup kami. Jadi ajarilah kami untuk percaya bahwa kasih-Nya tak pernah gagal dalam hidup kami. Tuh. Bimbinglah kami agar tetap berharap di tengah badai kehidupan, menyerahkan segalanya ke dalam penyelenggaraan Putra-Mu Yesus Kristus. Kan ada banyak badai. Prabowo kasih absolusi dan amnesti juga kan badai untuk Indonesia, toh. Romo Patris Allegro dilaporkan polisi juga kan badai untuk gereja Katolik, toh. Itu baru yang di medsos. Terus di dalam diri kita sendiri, keluarga kita, banyak badai. Om Valdus juga urus anak-anak nikah kan badai juga itu. Jadi ada banyak badai kehidupan yang perlu kita bawa saat kita melewati pintu suci. Dan ini catatannya, bimbinglah kami agar tetap berharap di tengah badai kehidupan itu, menyerahkan segalanya ke dalam penyelenggaraan. Kita serahkan itu waktu kita melewati pintu suci. Lalu begini di bawahnya, bukan Maria yang kasih rahmat, tapi Bunda Maria mendoakan kita supaya dikasih rahmat oleh Allah. Makanya kita selalu bilang, doakanlah kami Bunda yang lembut hati agar hidup kami menjadi pantulan iman dan harapan yang Kau tunjukkan kepada dunia. Kami mohon bantuan doa-Mu agar Allah Bapa melayakkan kami orang berdosa ini memasuki pintu suci yang adalah Yesus sang pintu keselamatan ini. Jadi kita minta tolong Bunda Maria supaya kita layak melewati pintu suci itu. Makanya sebelum kita lewat, kita berdoa di depan Bunda Maria. Ini sudah jelas. Jadi sebelum kita memasuki, mohon doa Bunda Maria agar kita dibantu Bapa melayakkan kami orang berdosa ini memasuki pintu suci. Kenapa Bunda Maria bisa membuat orang berdosa layak lewat? Karena dia adalah Bunda yang dikandung tanpa noda. Tuh. Bersyukurlah kita punya pelindung Bunda Maria Immaculata. Dan dia diangkat ke surga hari ini juga tidak terlepas dari keadaannya yang tanpa noda. Itu yang buat dia diangkat ke surga. Nah, ini awal. Lalu kemudian dilanjutkan dengan doa rosario seperti biasa. Setelah berdoa, baru kita menuju ke pintu itu untuk melewati. Nah, tadi Pak Mikel bilang ada doa ini. Saya itu setiap kali misa, kalau lewat di depan, macam saya ketarik begitu untuk harus baca doa ini dulu sebelum terus ke altar. Saya rasa rugi lewati pintu itu lalu tidak mengucapkan doa ini. Bagus sekali. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu keselamatan. Semoga aku memperoleh keselamatan hidup kekal bersamamu melalui pintu suci ini. Dan selama ini setelah ada pintu suci itu, saya rasa lebih safe pimpin misa kalau sudah baca ini. Entah kenapa, tapi memang begitu rasanya. Nah, ini didoakan pribadi waktu kita melewati, pas kita mungkin sandar di pintu sambil mencium, ini doa pribadinya. Boleh tambah lagi dengan yang lain, itu yang saya mau katakan. Makanya sebenarnya sedikit waktu kalau kita memang mau melampiaskan apapun di pintu suci itu. Kalau hanya lewat gini memang tidak ada apa-apanya. Doa bersamanya bunyinya lebih menarik, gini. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami hadir di hadapan-Mu di pintu kudus-Mu ini untuk memperkokoh iman. Jadi kita lewati pintu itu untuk memperkokoh iman supaya kekuatan kesucian pintu buat kita makin tangguh dalam iman. Jangan sampai kita beriman tidak pernah lewati pintu itu, bagaimana bisa kuat? Untung yang menikah selama ada pintu ini ya, pasti dikuatkan. Dan saya juga merasa seperti yang saya bilang tadi, justru ketika misa melalui pintu itu saya rasa lebih dikuatkan hanya dengan baca doa ini di pintu. Lebih dikuatkan. Jadi itu fungsinya, kita lewat itu untuk kuat. Makanya BPI yang atur ini bidang pembinaan iman. Jadi fungsi utama supaya kita makin kuat dalam iman. Kamu punya anak-anak yang punya pacar agama lain, suruh aja lewat di situ tuh. Supaya kuat imannya, tidak mudah goyah dan goncang. Tapi kan orang percaya itu tidak. Kita memang rasa tidak ada pentingnya, tapi karena memang kita tidak tahu untuk apa kita lewat di situ. Itu juga kenapa dia tidak dibuka sembarang. Kan hanya untuk orang yang betul-betul percaya, itu punya kekuatan, dia bisa lewat.
Jadi datang dengan iman untuk makin menambah iman. Memperkokoh iman dan harapan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Layakkanlah kami orang berdosa ini untuk memasuki pintu kudus-Mu. Dan biarlah rahmat kerahiman-Mu mengalir dalam seluruh organ tubuh dan jiwa raga kami. Nah ini Bapak Ibu, coba kamu bayangkan baik-baik. Kita meminta supaya kita datang karena berdosa. Supaya Tuhan tetap menerima kita orang berdosa, seberapa besar pun dosa kita. Jangan berpikir, masa itu pintu bisa menghapus dosa? Itulah kenapa harus pengakuan dulu. Di situ lebih dilepas lagi. Kan ada istilah indulgensia, dapat indulgensia itu kan, pengampunan atas dosa. Tidak perlu buat abolisi dan amnesti ke presiden, dapat di situ. Lebih lagi dari abolisi dan amnesti, yaitu absolusi dan penitensi. Lebih lengkap. Kenapa? Itu kan mereka menyembuhkan penyakit dari penyakit hukum. Ini ada bapak dokter hukum di sini. Jadi obatnya mereka itu minta pengampunan presiden. Tapi kita ini kan punya banyak penyakit jiwa dan raga. Ini seluruh organ tubuh loh ini. Kita punya organ tubuh ini beres-beres semua. Saya saja merasa asam urat, kolesterol, dan lewat pintu itu saya bawa, ini penyakit saya Tuhan. Semoga dengan saya melewati pintu ini diringankan sedikit melalui obat yang saya minum. Maka dengan saya menyentuh dan mencium pintu ini, semoga ini adalah Engkau sedang menjamah saya untuk meringankan penderitaan atau bahkan menyembuhkan. Jadi siapa yang tidak punya penyakit? Apalagi kita yang tua-tua ini banyak betul penyakitnya ya. Jadi ini kan bukan kata-kata bohong. Sembuhkanlah kami, jiwa raga kami, dari sakit penyakit dan dosa-dosa. Jadi saya rasa kenapa kemarin saya bilang mungkin perlu sepakat lagi orang-orang tua yang kemarin kita misa usia lanjut perlu juga mereka disiapkan waktu untuk melewati pintu ini. Nanti diaturnya. Barangkali tolong atur lagi orang tua usia lanjut di rumah boleh mereka diatur untuk melewati biar mendapat ini juga rahmat kesembuhan. Jadi mengalir dalam seluruh organ tubuh dan jiwa raga kami. Kita datang dengan bahwa penyakit kita. Ketika kita sandar di pintu itu, kita sedang bersandar di Tuhan dan Tuhan mengalirkan kekuatan. Dan tergantung kita percaya. Coba kamu lihat di kitab suci. Kalau Yesus menyembuhkan orang, tidak seperti praktek dukunan yang ada ritus-ritus. Tidak. Yesus cuma bilang begini, hanya ada 2 kata saja. Imanmu telah menyelamatkanmu. Kesembuhan itu tergantung iman kita. Kalau tidak ada iman, memang tidak dapat apa-apa. Kemudian, dosamu sudah diampuni. 2 aja kata itu. Dosamu sudah diampuni, imanmu yang menyelamatkanmu. Dan lewat pintu itu kan ada 2 itu. Kita dapat pengampunan dosa, terus dengan kita percaya kita diselamatkan. Lagi-lagi, kembali ke percaya atau tidak. Ini kan bukan pintu biasa. Makanya tidak sembarang juga dibuka. Berilah pula kami hikmat untuk memahami sabdamu dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mudah loh paham sabda. Termasuk yang saya cerita tadi, saya aja lebih nyaman masuk selama ada pintu suci ini, pimpin misa. Karena saya rasa pasti saya nanti khotbah lebih safe ini. Karena sudah melewati pintu itu. Lagi-lagi kembali ke iman, percaya atau tidak. Seperti para kudus yang telah mengabdi gereja dan dengan setia, semoga siara ini memperdalam iman, pengetahuan dan kasih kami kepadamu. Orang yang suka benci-benci itu suruh lewat aja itu pintu. Orang yang suka gosip-gosip perlu juga lewat itu pintu. Supaya ini, bila perlu bibir yang kita biasa pakai untuk olok dan omong orang itu sandar aja di itu pintu. Supaya disembuhkan. Tuh, tapi kan ini percaya atau tidak? Saya aja kalau kepala pening, memang saya pergi sandar dari situ kan. Kan itu Yesus. Sudah diberkati kok. Jangan hanya datang ambil air berkat sampai kita berkat terus air nih. Cepat sekali ambil air tuh. Air berkat itu kita dapat setiap saat, tapi pintu suci ini habis ini tutup sudah. Tidak ada lagi. Coba pergi bersandar di situ. Kan nanti ada kata-kata, datanglah kepadaku kalian semua yang letih memikul beban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan beban pun ringan. Ada itu.
Itu kenapa kemudian Santo Paulus bilang, pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Itu lewat itu pintu. Nah, itu doa bersama. Setelah itu, setelah berdoa begitu tadi, ajakan untuk mencium pintu. Nah, ini momen-momen yang tidak sembarang pintu kita bisa cium. Walaupun di rumah kita sering cium pintu sembarangan. Apalagi kalau mata sudah kabur. Saya punya mama itu sudah agak kabur matanya. Jadi dia jalan itu tabrak semua piring, gelas, apa semua. Jadi ini cium. Nah, ini momen penting. Kalau ada yang perhatikan waktu ada Lembaga Biblika Indonesia pertemuan di Mataram, seluruh Indonesia kan mereka lewati pintu suci di katedral. Mereka, Bapak Uskup mereka pergi. Kayak orang di tembok ratapan itu loh. Nah gitu datang. Ya kok omong sudah banyak persoalan kita. Bersandar di situ. Daripada bersandar di orang lain kan lebih bersandar di pintu itu toh. Aman. Ya. Nah ini dia. Sekarang dipersilakan satu persatu. Kenapa satu persatu? Biarkan Yesus memeluk kita secara pribadi. Jadi daun pintu itu adalah tangan Yesus yang memeluk kita. Harus percaya begitu. Sekarang dipersilakan satu persatu secara beruntun mencium pintu suci. Persembahkanlah segala beban-beban hidupmu. Ini, waktu kita cium, kita buat apa? Ini penting. Biar kita pikir, ada gunanya kita pergi cium itu pintu. Nih. Secara beruntun mencium pintu suci, persembahkanlah segala beban-beban hidupmu, kelemahan, dosa-dosamu, sakit penyakitmu, kegelisahanmu, kekecewaanmu, keputusasaanmu, harapan-harapanmu, ungkapan syukurmu, dan lain-lain. Mintalah Tuhan menjamahmu secara khusus. Itu tangan Tuhan yang sedang memangku dan memeluk kita. Itu pintu. Silakan kau curhat sudah di situ. Sehingga sebenarnya tidak cukup waktu kalau memang mau. Dan tidak perlu juga kelompok. Kalau mau sendiri yang penting kau sudah pengakuan. Kau pergi sudah di situ. Kasih tahu minta kunci. Kau lewat sendiri juga nggak apa-apa. Kan tergantung masing-masing kebutuhan. Ini. Kita percaya bahwa Yesus pintu keselamatan kita akan memberikan kelegaan dan menyelamatkan kita. Untuk dapat kelegaan. Makanya ada kata-kata, datanglah kepadaku kalian semua yang letih memikul beban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan beban. Ini di pintu. Baru setelah kita dilegakan di situ, boleh masuk ke dalam gereja. Nah, di dalam gereja, itu sudah ada tata caranya. Kan sudah lewat pintu. Yang paling penting kan waktu kita melewati pintu itu, kita buat apa. Jadi, kurang waktu kalau memang kita datang dengan segala macam hal yang sudah saya katakan tadi. Mungkin kita punya masalah keluarga, anak-anak, pekerjaan, bawa semua. Nah, itu yang lain-lain penjelasan ke bawah itu kan doa yang sudah kita. Terus penjelasan tentang kenapa Paus beri ini tahun Yobel, kitab suci yang dibacakan, itu sudah biasa. Ada peneguhan juga dari imam dan boleh dikukuhkan dengan misa. Jadi permintaan suster tadi oke. Dan memang diharapkan KBG dan kelompok kategori nanti kalau datang siara, lebih baik memang kalau satu paket komplit dengan misa ya. Biar komplit dia, paket komplit gitu. Kita kan punya banyak penyakit komplikasi juga. Jadi ini sedikit hal-hal praktis dan teknis supaya kita bisa memberikan pemahaman kepada umat dan kita sendiri juga semangat untuk melewati pintu itu. Terlalu banyak persoalan hidup, kekecewaan, kesakitan yang kita alami. Kan ini nih, organ tubuh kan masuk semua. Bapak, siapa yang kita mau doakan Bapak? Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke kehidupan kita, kita punya banyak persoalan. Bisa jadi satu hari kita berapa kali lewat itu pintu itu kan. Nggak apa-apa juga kalau mau lewat. Tergantung orang punya kebutuhan kan. Bisa juga begini, yang penting sudah mengaku dalam satu pekan itu kau ada rasa punya persoalan, kau mau lewat. Lewat saja. Itu. Dan setiap hari kan kita berdosa. Memang kalau kamu setiap hari juga mengaku, kewalahan juga kita. Tapi yang paling penting motivasi bahwa itu bukan lagi daun pintu sembarang itu. Ada Tuhan Yesus yang sedang
Bahkan Yesus itu kalau kita pikir-pikir secara manusiawi ya, dia lihat kita umat lewat lalu lalang di jalan besar di sana, kita tidak pedulikan, padahal dia tunggu mau selamatkan kita. Coba bayangkan, itu Yesus yang sedang memandang dari pintu gereja loh, banyak orang lewat di luar nih. Dan mereka, saya tahu mereka punya banyak persoalan, tapi tidak cuek-cuek saja mereka. Dan kita, tadi Pak Michael bilang apa? Sejauh ini umat Mataram sudah berapa kelompok yang lewat? Baru Legio Maria. Yang lain belum ada ketergerakan apa-apa. Saya yakin karena memang kita tidak mengerti bahwa apa sih lewat di situ. Nah itu tadi, itu yang perlu kita buat. Nanti bahan ini sengaja saya rekam, nanti saya share-kan di grup untuk membantu memberikan pemahaman kepada umat bahwa kenapa memang lewat itu pintu, apa istimewanya. Itu istimewanya. Kau bawa semua, kau punya kenyataan dan perkara hidup, silakan mengadu di situ. Itu Yesus yang sedang menanti kita. Jadi kita sudah buka itu pintu, masa diterlantarkan lagi. Dan yang paling penting, kita punya banyak keterlantaran dalam hidup. Jadi ini saja hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita semua diajak untuk semoga kita paham dan membantu berbagi kepada umat kita, memberikan pemahaman betapa pentingnya pintu itu. Bahkan kalau memang kamu pingin yang sakit-sakit dan kamu percaya dengan melewati pintu itu di arah rahmat kesembuhan, bawa saja. Hal-hal teknis lain nanti bisa dikoordinasikan ke kantor, entah pengakuannya mau pilih hari apa, mau bersamaan dengan hari itu, memang jauh lebih baik dipisahkan ya. Cari hari khusus pengakuan, kan pengakuan ini kan pribadi, setelah itu dia boleh pulang toh. Yang penting dia sudah mengaku. Nanti lewati kalau mau bersama-sama, baru boleh dalam bentuk KBG. Untuk pengakuan juga tidak harus di saya. Kalau kamu rasa lebih nyaman dengan romo-romo di Ampenan atau romo mana saja, yang terpenting kamu mengaku dosa sebelum melewati. Itu saja dulu untuk sementara. Mungkin ada pertanyaan? Saya setelah baca ini, saya juga baru dalami betul. Saya jadi semangat mau lewati terus itu pintu. Tapi saya mau mengaku dosa, tidak bisa mengaku di Pak Michael. Ya. Di teks yang dibagikan itu ada doa di depan Bunda Maria, itu doanya di depan gereja, dia ulang atau harus di depan patung Bunda Maria. Oke. Ini. Di teks itu juga ada intensi Bapak Suci, mungkin bulan Agustus dia tidak ada intensi. Ya. Untuk pertama dulu, untuk doa di depan Bunda Maria, memang nanti lebih baik ada satu patung itu, mungkin di standby saja, kalau tidak di ruang doa atau di sini saja ya. Atau di mana tempat yang aman, supaya orang yang mau ziarah boleh berdoa di depan patung itu. Biar mereka tidak bebas di sana, di situ masih terka-terka gitu. Pastikan satu tempat, ya, di sudut di bawah juga dekat TV itu juga boleh. Yang biasa kita pakai waktu kita mau prosesi. Ya, taruh satu patung Bunda Maria di situ sehingga orang langsung dipersiapkan di situ. Teks doa juga dipersiapkan di situ. Nah, itu tentang di luar. Sedangkan di dalam, ya ini kan doa-doa ini kan alternatif. Boleh pakai yang ada, apapun bentuk kebutuhan lain juga yang mau. Kita datang dengan KBG dan lingkungan kelompok kategori kan kita punya banyak kepentingan juga toh. Jadi bebas memilih doa seperti doa kita di depan sakramen juga kan banyak. Ini hanya panduan. Kalau rasa ini cocok dan perlu pakai. Kalau tidak boleh diganti dengan doa-doa lain sesuai dengan kebutuhan. Ini kan mengandaikan juga doanya lebih lama nih kalau tidak ada misa. Saya rasa kalau ada misa sudah lewati pintu persiapan untuk misa kan. Doa di depan apa itu kan sudah lebih bagus malah kalau sudah langsung dengan misa. Karena ternyata tujuan pintu suci ini salah satunya untuk kita makin mencintai misa sebenarnya. Waktu penjelasan Romo Baby kan, pakai kesempatan tahun ini banyak-banyak ikut misa. Apalagi kita ini buat sore supaya mempertimbangkan kita sudah sibuk-sibuk, mungkin sambil refreshing, datang saja. Atau datang sambil latihan, sambil tunggu latihan, kita misa dulu. Karena pagi itu kan kesusu biasanya. Itu. Jadi ajak juga umat, kalau ada misa yang sore-sore itu,
boleh datang untuk refreshing. Bahkan juga sebelum misa melewati pintu itu juga, mungkin sudah pernah mengaku kan, dengan segala macam hal tadi boleh, tinggal kasih tahu saja. Kan urusan pribadi itu. Ada doanya di situ, ada doa ini juga di situ. Doa ini menarik sekali, sedikit singkat tapi menarik. Yang penting berdoa dengan iman. Kalau berdoa dengan teks apa lagi itu, tidak ada gunanya. Jadi itu ya Erwin untuk yang seperti itu. Mungkin ada yang lagi yang lain? Oh, iya. Oh ya. Ya, benar. Benar. Boleh. Pada saat nanti siaran di sini, apakah ada yang pandu atau tidak? Ini yang perlu kami dapatkan informasi pertemuan hari ini. Oke. Mengenai pengakuan dosa tadi sudah dijelaskan. Bisa juga lain waktu. Kemudian kalau bisa, apakah kita harus hubungi pastor dulu atau bagaimana? Oke. Jadi gini, ini pertanyaan menarik. Kita ini kan buat dalam bentuk KBG dan kategori, takut karena tidak ada sama sekali yang datang, toh. Jadi kalau kemudian ada yang mau datang sebagai sebuah keluarga, kelompok minat, kelompok apa saja, silakan. Yang penting koordinasi dengan pengurus KBG-nya atau lingkungannya lalu ke kantor. Baru kita atur di sini bahwa kamu kumpul beberapa keluarga yang kamu rasa dekat, kamu melewati pintu suci. Romo kami mau keluarga besar lewati pintu suci, kami bisa di sana, silakan. Karena memang untuk itu. Jadi kita ini pasang target KBG dan kategori karena takutnya tidak ada sama sekali. Syukur kalau ada yang kepingin jalan dengan kelompoknya, itu lebih bagus kan setiap hari ini. Nah itu misa. Kalau kamu ada teman Romo yang dekat atau pas dia datang, kamu mau melewati pintu suci dan misa keluarga atau kelompok, silakan. Boleh. Atau mungkin kamu ada Romo yang mau jalan-jalan ke Mataram, habis sampai sini kamu ajak dia untuk kamu punya kelompok, silakan. Tidak wajib dengan kami di paroki. Itu. Yang penting kamu tuh lewat pintu suci saja, itu paling penting. Ya. Yang ini sama cuma sekarang kan di timur aja ada di barat. Pengalaman saya ini selama pas saya di saya juga tidak mau kasih panduan itu. Jangan kan untuk lewat itu saja. Untuk menghadirkan renungan LPP aja, AP aja apalagi nanti umpamanya ya saya ajak sana minta tolong kalah hadiri renungan. Nah kalau umpamanya nanti karena kan bukan satu kali dipaksa ya, tapi umat mau nggak ya, mau nggak? Karena sudah terbiasa, apalagi kita mau dengan ini. Oke. Nah mungkin nanti kalau Romo yang masuk di belakang bisa juga. Boleh. Gini, kalau ada, ini masukan bagus. Kalau ada lingkungan yang memang butuh dikasih pemahaman dan kita perlu pergi sama frater, boleh. Yang penting kan pas waktunya, itu saja. Kalau memang mau untuk dikasih pemahaman, bahwa kemudian kita memang tidak bisa paksa. Tugas kita ini kan mengarahkan dan memberikan peluang. Kita tawarkan ini rahmat ini, mau diterima apa enggak. Jadi pada akhirnya,
Ya, kita tidak bisa paksa, tapi kita sebagai alat di tangan Tuhan ini coba mau bekerja untuk mereka. Bahwa mereka kemudian tidak merespon, tetap rahmatnya kembali ke kita, toh. Jadi tidak ada kebaikan itu ditaburkan dan tidak ada gunanya. Dan yang paling penting, kita sudah berbuat baik. Dan kita berbuat baik, mereka tidak datang, nama kita sudah terdaftar di surga. Ini kan tugas dan tanggung jawab kita. Kayak saya juga merasa berhutang budi dan rasa beban begitu. Sudah buka pintu suci di sini, baru saya tidak mengajak umat untuk lewat. Berdosa juga saya. Beban juga saya itu. Saya selama cuti juga pikir bagaimana ini. Saya kalau mau pikir santai kan, ngapain saya suruh Romo Cece pergi cuti, mau 1 bulan baru saya suruh gini, kan beban saya. Karena kerjanya lebih berat. Tapi kan bukan soal itu, tanggung jawab. Makanya kami minta nih, coba kita dulu kita paham. Kita paham, coba kasih tahu mereka. Kalau mereka merespon baik, kita fasilitasi. Kalau tidak juga, tidak usah paksa juga. Jadi, tapi rahmatnya akan tetap terus untuk kita. Biar kita tidak kesannya cuek-cuek gitu, no. Nah, jadi kalau ada KBG atau lingkungan yang butuh diberikan pemahaman, ya kasih tahu aja, Romo, di sini butuh pemahaman. Boleh, nanti kita ke sana. Yang penting kamu mau dengar saja, mau kumpul, itu paling penting. Dan memang sebenarnya kita butuh itu. Kita juga mau pergi, kamu rasa tidak butuh kita kan, malu juga. Itu. Kalau kamu merasa butuh untuk kasih pemahaman, memang untuk itulah hakikat dari katekesi kontekstual ini. Supaya kita pergi itu betul menjawab kebutuhan. Jadi kira-kira gitu. Jadi kita besok-besok ada yang itu. Atau juga mau datang ke sini dengar lagi penjelasan, boleh. Dengar dari sini juga boleh, kan ini sudah direkam nih. Ada lagi? Oh, antrian ya. Ya, nanti kan itu hal teknis yang bisa disesuaikan dengan sikon, kan tergantung pesertanya berapa. Pokoknya diatur saja, lihat peserta yang pergi berapa, waktunya diatur. Waktu lewati pintu itu juga kan, bukan satu-satu dia ini tunggu antrian satu. Kan pintu itu ada berapa? Ada 2. Jadi di satu lembaran pintu juga bisa berapa orang dia ini. Kan kita datang seperti di tembok ratapan. Satu-satu dia ini. Artinya gini, kalau datangnya bersama, diatur waktunya supaya tidak didominasi oleh orang tertentu. Tapi kalau memang paling asik itu datang sendiri, yang penting kau sudah mengaku. Sambung doa sendiri di dalam. Kalau datang bersama ini kan, karena kalau nanti ada misa bersamanya dalam sebuah komunitas. Kalau ada persoalan lain yang lebih perlu lama lagi kau ada di pintu, urus sendiri-sendiri. Gitu. Mungkin dia tidak puas kalau terlalu singkat kan. Jangan manfaatkan kesempatan waktu datang bersama. Itu privat. Kalau datang bersama, diatur waktunya. Mungkin, yuk cukup 2 menit saja. 2 menit. Lewat masuk. Itu diatur ke dalam sesuai peserta. Ya. Yang penting dikasih target. Kita akan target misalnya jam segini. Datangnya jam segini. Jadi memang tadi anjuran Patris bagus. Dipisahkan saja pengakuannya supaya tidak mengganggu. Pengakuan itu datang lain karena habis 1 orang dia boleh pulang. Itu. Boleh begitu. Tinggal diatur. Baik Bapak Ibu, kemarin pengalaman Legio Maria dan hubungan Carolus, mereka pakai buku ini. Legio Maria kemarin itu 35 orang. Jadi dari jam 6 sampai jam setengah 8. Jadi 1,5 jam. Jadi depan pintu itu ya minimal 1 menit. Minimal. Karena ada orang yang juga lebih lama. Kita akan tidak bisa larang orang. Lalu di dalam juga itu sebetulnya ada kesempatan untuk doa pribadi. Ya, itu diberi waktu secara umum. Secara umum itu 1 sampai 3 menit. Nah, jadi bisa diatur waktu seperti yang dikatakan Romo tadi.
Kalau misalnya kita ingin bisa, berarti kita juga lihat kira-kira wujud doa di dalam itu apa yang tidak perlu kita Ucapkan. Nah, jadi itu bisa kita seleksi lah. Lalu untuk doa apa namanya yang wujud paus itu memang bulan Agustus saja yang tidak ada, kosong. Nanti kita akan share di lingkungan bahwa wujud bulan Agustus itu Kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh diisi bebas. ya. Jadi itu. Oke, saya rasa sementara begitu. Kalau ada hal teknis lain nanti kan komunikasi saja dan koordinasinya. Dia ada Pak Mike juga, terutama beberapa harapan-harapan tadi. Intinya kita sudah punya maksud baik dan bertanggung jawab dengan domba-domba kita. Kita informasikan seperti itu, nanti mereka respon bagaimana, kembali ke siapa yang mau selamat silakan datang. Siapa yang tidak mau selamat ya sudah, kan pilihan ini barang nih. Nah, kita hanya menawarkan rahmat ini, diterima baik, tidak diterima, Tuhan tetap sudah, kamu sudah bertanggung jawab, sudah. Gitu aja ya. Oke, kalau ada apa-apa lain lagi nanti tinggal diinformasikan saja. Berlutut, lalu kalau misalnya tidak bisa berlutut, cukup berdiri saja, pegang, lalu kemudian dalam nama Kudus. Amin.